Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di era pandemi ini. Nah, sebelum memulai pelajaran seperti biasanya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, seperti biasanya sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Alfira, Amalia, Ananda, Indah. Alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Baiklah anak-anak, kalau begitu langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak, materi pada pertemuan kali ini yaitu membahas tentang gelombang. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, apakah kalian masih ingat materi pada pertemuan pertama, yaitu getaran? Apa sih itu getaran? Ada yang bisa? Iya? Ya, getaran adalah gerak bolak-balik pada suatu titik kesetimbangan. Nah, contohnya yaitu ketika kalian bermain ayunan, kalian akan bergerak ke depan, kemudian ke belakang, kembali ke depan. Kemudian contoh yang lain dari getaran yaitu pada saat kalian memainkan gitar, senarnya akan bergetar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gelombang. Silakan untuk masing-masing kelompok berkumpul dan membuka buku paket, membaca materi gelombang. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah ada yang ke pantai atau kalian pernah bermain tali tambang dengan teman kalian? Nah, kita dapat melihat konsep gelombang dari situ, dimana disimpulkan dari keduanya, gelombang berasal dari usikan benda yang bergerak. Di sini ada ombak yang bergerak, dan yang kedua di sini ada tali yang digerakkan oleh manusia. Nah, dapat disimpulkan bahwa gelombang yaitu usikan yang merambat dengan energi tertentu dari satu tempat ke tempat lain. Jadi gelombang di sini selalu membawa energi. Silakan bisa dicatat terlebih dahulu. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis gelombang. Di sini dapat dilihat papan tulis berdasarkan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Di mana perbedaan keduanya yaitu apabila gelombang transversal itu arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya, sedangkan gelombang longitudinal arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Nah, untuk selanjutnya tugas kelompok, kalian menganalisis apa sih perbedaan dari kedua gelombang ini. Silakan buka LKS kalian dan juga mengerjakan secara berkelompok. Nanti selanjutnya hasil diskusi dari kelompok akan dipresentasikan di depan kelas, perwakilan satu orang dari setiap kelompok. Baik anak-anak, berdasarkan hasil diskusi kalian untuk setiap kelompoknya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan dari gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Sudah jelas di sini gelombang transversal terbentuk dari bukit dan juga lembah, sedangkan gelombang longitudinal terbentuk dari renggangan dan juga rapatan. Nah, yang dimaksud satu gelombang itu apa sih Bu? Jadi satu gelombang untuk gelombang transversal terdiri dari satu bukit dan juga satu lembah. Jadi ini adalah satu gelombang dari gelombang transversal. Sedangkan satu gelombang dari gelombang longitudinal yaitu terdiri dari satu renggangan dan juga satu rapatan. Jadi ini adalah satu gelombang
longitudinal. Ini kita tulis ini. Nah, jadi seperti itu perbedaan satu gelombang dari gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Baik anak-anak, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan dari cepat lambat gelombang, panjang gelombang, dan juga frekuensi. Di sini terdiri dari beberapa rumus yang biasanya digunakan untuk memecahkan masalah pada soal. Yang pertama yaitu rumus V sama dengan lambda per T. Di sini adalah rumus cepat lambat gelombang. Cepat lambat gelombang di sini memiliki satuan meter per sekon. Kemudian yang kedua ada lambda, yaitu panjang gelombang dengan satuan meter. Dan yang ketiga yaitu T periode dengan satuan sekon. Dan yang kedua yaitu rumus V sama dengan lambda per F. Di sini V adalah cepat lambat gelombang, lambda adalah panjang gelombang, dan F kecil di sini adalah frekuensi dengan satuan hertz. Kemudian selanjutnya adalah rumus yang lain yaitu T sama dengan 1 per F. Di sini T adalah periode, di sini F adalah frekuensi. T sama dengan 1, periode sama dengan 1 per frekuensi. Kemudian selanjutnya T besar sama dengan T kecil per N. Di sini T besar adalah periode, kemudian T kecil di sini adalah waktu, dan N adalah jumlah getaran. Nah, apa sih perbedaan dari T besar dan T kecil? Di sini kan sama-sama memiliki satuan yaitu sekon. Tapi untuk T besar di sini digunakan untuk waktu dalam gelombang, sedangkan T kecil di sini digunakan waktu pada satu getaran. Kemudian selanjutnya yaitu F sama dengan 1 per T besar, dan kemudian yang terakhir yaitu F sama dengan N per T. Jadi seperti itu rumus-rumus penting yang biasanya digunakan untuk memecahkan soal-soal pada bab getaran dan gelombang. Baik anak-anak, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh soal dari soal gelombang. Di sini disediakan suatu gambar. Di sini ada gelombang, 1,5 gelombang dengan panjang 15 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapa cepat lambat gelombangnya. Di sini dapat kita tulis dulu. Diketahui yang pertama yaitu waktu satu gelombang di sini yaitu 0,4 sekon. Kenapa? Karena seperti penjelasan saya sebelumnya, yang dimaksud satu gelombang adalah satu bukit dan juga satu lembah. Jadi di sini adalah satu gelombang yang saya beri penebalan. Jadi waktunya adalah 0,4 sekon. Kemudian selanjutnya panjang gelombang atau lambda. Karena ini terdiri dari 1,5 gelombang, maka satu gelombangnya adalah 10 cm. Karena ini sampai ke sini adalah 10 cm. Kenapa bisa 10 cm? Karena di sini masing-masing bukit dan juga gelombangnya adalah 5 cm. Hasil dari 15 cm dibagi menjadi 3. Nah, di sini sudah diketahui lambda 10 cm. Nah,
untuk satuan lambda yang bisa digunakan adalah meter. Jadi kita ubah ke meter, yaitu menjadi 0,1 meter. Nah, dengan kedua hal yang diketahui ini, kita dapat menghitung cepat rambat gelombang. Rumus cepat rambat gelombang adalah lambda T sama dengan lambda per periode. Nah, untuk mencari periode, kita membutuhkan rumus lain, yaitu periode sama dengan T kecil dibagi N. Nah, kita harus mencari periode terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita cari periode terlebih dahulu. T sama dengan T kecil per N, dimana T tadi adalah 0,4 sekon per N. N adalah jumlah putaran, dimana di sini yang diketahui adalah yang ditanya adalah satu gelombang. Jadi ditulis satu gelombang, satu putaran. Jadi T-nya adalah 0,4 sekon periode. Kemudian setelah itu kita bisa mencari cepat rambat gelombang, yaitu V sama dengan lambda per T. Di sini untuk lambdanya sudah diketahui, yaitu 0,1 meter per 0,4 sekon. Lambdanya adalah 0,1 meter dan periodenya adalah 0,4 sekon. Jadi cepat rambat gelombangnya adalah 0,25 meter per sekon. Jadi anak-anak, ini dia tadi contoh soal dari soal gelombang. Untuk soal-soal yang lain dapat dilihat di LKS, dikerjakan, dan kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa selesai, amin. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa belajar di rumah, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.